Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang kode etik dan etika profesi humas. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, lalu kemudian tolong disimak videonya baik-baik ya. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak atau adat kebiasaan. Kemudian pengertian etika menurut para ahli itu sebagai berikut. Kalau menurut Ruslan, etika itu dibagi menjadi dua, etika deskriptif, etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan pola perilaku. Kemudian ada etika normatif, etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Adapun pengertian dari profesi, suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik ilmiah serta dedikasi yang cukup tinggi. Sedangkan etika profesi sendiri adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan. Kemudian kalau ini adalah pengertian dari kode etik, merupakan aturan. Jadi aturan itu yang sudah diterapkan oleh etika profesi humas sendiri. Ini ada fungsi kode etik profesi, ada fungsi kode etik secara umum. Kalau ini kode etik menurut para ahli dibagi menjadi 3, melindungi suatu profesi, mencegah terjadinya pertentangan, melindungi para praktisi dan kesalahan praktik suatu profesi. Jadi di sini melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Karena apa? Karena di suatu bidang pekerjaan itu tidak harus pemerintah itu tahu dan tidak harus pemerintah itu ikut campur. Kita cukup yang namanya membayar pajak itu sudah cukup. Lalu mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Jadi kalau tidak ada kode etiknya, tidak ada etikanya, akan terjadi perpecahan di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktek suatu profesi. Jadi kita itu ada pedomannya. Jadi suatu pedoman di mana kita bekerja itu harus sesuai SOP. Jadi tidak ada bekerja sesuai kemauan sendiri. Kemudian ini adalah macam-macam kode etik humas. Code of conduct, code of profession, code of publication, code of enterprise. Mungkin sudah saya jelaskan ya di review yang kemarin. Kalau yang ini saya terangkannya sedikit-sedikit. Sedangkan code of conduct adalah etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, majikan, media, dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Code of profession, etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Jadi, etika profesi ini adalah etika di mana kita melakukan keprotokolan atau etika humas, hubungan masyarakat. Ada kode etiknya sendiri ya, jadi ada undang-undangnya, bukan undang-undang dasar, tapi undang-undang. Sudah ada undang-undangnya. Jadi ada aturan yang memang mengatur tentang kode etik humas. Ada Code of Enterprise, menyangkut aspek seperti hukum, perizinan usaha,
hak cipta, merek, dan sebagainya itu sudah ada di peraturan pemerintah atau PP, dan ada undang-undang yang melindungi hak cipta. Seperti contoh ini ya. Jadi untuk hak cipta, merek, dan sebagainya itu ada izinnya. Yang pertama ada izin, yang kedua memang itu ada peraturan pemerintahnya. Contoh merek baju, merek makanan itu tidak bisa diklaim oleh pihak lain karena sudah ada yang memiliki. Kalau kalian mau membuat seperti terang bulan Holland, kan banyak itu ya yang sekarang itu di terang bulan Holland. Kalau yang asli Holland itu tulisannya Holland pakai D. Tapi kalau yang lain-lain di pinggir-pinggir jalan itu kan pasti Hollands, nggak pakai D gitu. Itu nggak apa-apa selama dia tidak memakai merek Holland. Lalu ada lagi untuk hak cipta lagu, itu memang tidak boleh. Kalau kita mau mengaransemen lagu itu harus ada izinnya. Izin ke siapa? Izin ke penciptanya. Jadi seperti itu kurang lebih contohnya. Ini cara menerapkan kode etik. Jadi keseriusan organisasi, kesadaran penuh praktisi humas. Kemudian di sini apa pentingnya kode etik bagi praktisi humas? Nah, ini pentingnya. Para profesional, khususnya humas, melaksanakan peran dan aktivitasnya tidak boleh lepas dari etika, karena kode etik atau etika itulah standar moral yang harus dipegang oleh seseorang humas, agar dirinya tetap hidup dan memegang teguh kode etik humas sendiri. Karena di masyarakat kita, di pekerjaan kita itu ada aturannya ya. Aturan dan norma-norma itu tidak boleh dilanggar. Jadi kita bekerja itu harus sesuai dengan aturan. Karena kenapa seperti itu? Karena humas adalah bagian dari masyarakat sendiri. Karena kita bersosialisasi ke masyarakat. Ini dampaknya bagi praktisi yang tidak menjalankan kode etik nanti akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat, terutama rekan sejawat ya, karena kita itu bekerja itu dengan orang lain. Yang kedua, penurunan pangkat. Kalau kita tidak sesuai dengan aturan, tidak seenaknya sendiri, kita akan mengalami yang namanya penurunan pangkat sampai dikeluarkan dari perusahaan. Bagi perusahaan mendapatkan citra negatif di masyarakat. Ini ada pasal-pasalnya ya. Kode etik profesi public relation, pasal 1, norma berlaku profesional, penyebarluasan informasi, media komunikasi. 4, pentingnya yang tersembunyi. Pasal 5, informasi rahasia. Kemudian pasal pertentangan kepentingan. Sumber-sumber pembayaran, memberitahukan kepentingan keuangan, pembayaran berdasarkan hasil kerja. Jadi ini tidak boleh dilanggar. Jadi kode etiknya ini harus benar-benar dijaga. Karena di dalam suatu perusahaan, kita bekerja untuk perusahaan, seandainya perusahaan A punya norma-norma atau aturan-aturan sebagai aturan perusahaan, itu tidak boleh kita sebarluaskan kepada orang lain, apalagi yang tidak termasuk kolega perusahaan tersebut. Kemudian penyebarluasan informasi, seandainya ada informasi tentang kerahasiaan dari perusahaan, itu wajib dijaga. Media komunikasi, media komunikasi itu verbal dan non-verbal. Verbal itu seperti apa? Verbal itu secara langsung, kalau non-verbal itu melalui media komunikasi seperti rapat. Sedangkan di dalam rapat tersebut, di dalam forum, itu tidak boleh sampai tahu
kepada rekan sejawat. Kalau memang rekan sejawat tadi tidak ikut di dalam forum tersebut, apalagi kepada masyarakat yang luas. Kemudian ada pasal 4, kepentingan yang tersembunyi. Kepentingan apa yang tersembunyi di sini? Kepentingan yang memang menjadi rahasia perusahaan. Lah, ini sudah termasuk ke pasal 5, informasi rahasia. Tidak boleh sampai bocor ke rekan sejawat atau sampai ke masyarakat yang sudah saya jelaskan tadi ya di pasal 3 sama pasal 2 ya. Pasal 7, sumber pembayaran. Sumber pembayaran ini termasuk pembayaran gaji karyawan, kemudian pembayaran yang memang menjadi kewajiban perusahaan. Ini tidak boleh sekali-sekali pun tidak boleh disebarluaskan ke masyarakat. Pasal 8, memberitahukan kepentingan keuangan. Nah, ini kalau menyangkut keuangan ini sudah termasuk yang sangat krusial. Ini memang tidak boleh disebarluaskan. Pasal 9, pembayaran berdasarkan hasil kerja atau gaji. Yang dimaksud di sini adalah pembayaran berdasarkan hasil kerja ini gaji karyawan, karena satu dengan yang lain karyawan itu pasti berbeda gajinya. Ini ada pasal 10, ada pasal 11. Nah, menumpang tindih pekerjaan orang lain itu tidak boleh ya. Jadi kita mengambil alih pekerjaan orang lain itu tidak boleh. Harus pekerjaan kita didahulukan, baru nanti kita boleh membantu kalau itu butuh bantuan. Kalau tidak ya enggak usah. Imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Ini juga tidak boleh, imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum. Yang dimaksud apa? Ini yang dimaksud adalah gaji ekstra. Gaji ekstra karyawan itu kalau tidak sesuai dengan keputusan di awal atau perjanjian pada saat karyawan diterima itu tidak boleh diberikan, kecuali kalau memang sudah ada kesepakatan dari karyawan tersebut dengan pihak perusahaan. Pasal 12 mengajarkan anggota mempekerjakan anggota parlemen itu tidak boleh di dalam perusahaan ya, kecuali kalau memang dia yang mempunyai perusahaan. Pasal 13, mencemarkan anggota-anggota lain. Ini sudah jelas ya. Instruksi perintah pihak-pihak lain itu tidak boleh, instruksi atau perintah pihak-pihak lain. Ini dalam artian kamu memerintah pihak lain yang tidak sejalan dengan atau tidak linear dengan pekerjaan kalian. Kalau kalian sudah mendapat tugas A dari atasan, kalian tidak boleh menginstruksikannya kepada orang lain lagi. Ya, kalian kerjakan, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nama baik profesi. Jadi kalian harus menjaga nama baik profesi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, menjunjung tinggi kode etik. Menjunjung tinggi kode etik ini ya samalah seperti profesinya ya, jadi harus dijaga benar-benar. Jadi untuk kali ini pertemuannya sampai di sini, nanti ada kuis yang akan Ibu berikan di sesi yang lain. Jadi see you next time, stay at home, keep healthy, bye.